Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Samsul Hadi Saputra bersama Media Sinau. Kali ini kita akan berbagi. Kali ini kita akan belajar bersama tentang materi komputer basic test atau CBT atau ujian berbasis komputer. Ya, tepatnya kita mengelola aplikasi ujian berbasis komputer. Setelah sebelumnya kita menginstal aplikasi berbasis komputer. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menginput soal, kemudian mengedit soal, mengedit jawaban, serta membuat daftar tes. Selanjutnya juga bagaimana mengekspor hasil tes yang telah dikerjakan ke dalam bentuk Excel. Baik, langsung aja kita mulai. Kita buka dulu di web browsernya ya, kita buka alamatnya 192 ini ya, .1.168.0.200. Oke. Ini aplikasi awalnya. Cara menjalankannya bisa dilihat di tutorial saya sebelumnya. Kemudian kita pilih login guru, kita pilih sebagai admin ya, admin, passwordnya juga masih admin ya. Oke, kemudian login. Oke, ini tampilannya. Setelah di sebelumnya kita bagaimana membuat topik atau membuat mata pelajaran ya, kemudian membuat mengimpor data siswa, membuat akun guru dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan coba membuat atau menginputkan soal. Nah, caranya kita harus buat mapelnya dulu. Ya, di topik ini setelah sebelumnya kita beberapa mapel yang sudah saya masukkan ya, ada mapel administrasi umum, akuntansi dasar dan sebagainya. Nah, ini juga jumlah soalnya juga bermacam-macam, ada yang 40, ada yang 82 dan seterusnya. Nah, kita akan coba membuat misalkan mapel uji coba. Nah, coba aja ya, berarti ini harus kita tambahkan topiknya dulu. Kita klik tambah topik, kemudian ini nama topiknya atau nama mapelnya, misalkan aja uji coba sistem komputer. Oke, deskripsinya anggap aja ini juga kita buat sama aja ya, mapel sistem komputer misalkan. Ini sesuai dengan mapel yang nanti akan dibuat ya. Kemudian statusnya aktif, lalu tambahkan. Nah, kita cek di belakang bagian akhir ya. Nah, ini uji coba sistem komputer dengan jumlah soal masih 0 karena kita masih belum input soal. Nah, tugas berikutnya baru kita input soal. Gimana caranya di sini? Soal. Nah, kemudian pilih topiknya dulu. Nah, topiknya apa tadi? Atau mapelnya apa? Ini. Uji coba sistem komputer. Nah, kita siapkan dulu soalnya bersama kuncinya ya. Ini contohnya. Ada beberapa soal, misalkan aja ini ya, soal yang pertama kita copy aja, Ctrl C ya, kita copy, kemudian kita masukkan di sini tadi. Oke, pastikan topiknya adalah mapel yang kita pilih. Oke, Ctrl V. Nah, ini bisa diatur di sini ya, bold atau miring sebagainya bisa diatur. Kemudian file audio, kalau dibutuhkan file audio ini harus kita siapkan dulu. Nah, ini file audio yang akan ditambahkan pada soal berformat MP3. Jadi kita harus siapkan format MP3 nya kalau ada audionya. Kalau tidak ada ya tidak usah. Terus kemudian ini masih berkaitan dengan audio, ini putar atau tidak. Kalau putar ya, kalau tidak berarti tidak. Oke, kemudian baru ini kita pilih jenis soalnya atau jenis soal yang kita gunakan nanti apa, pilihan ganda, isi atau jawab singkat. Kita buat pilihan ganda. Oke, tingkat kesulitan juga bisa kita atur ya, tingkat kesulitan 1, 2 dan seterusnya. 1 ini misalkan paling mudah, 2 agak mudah, agak sulit dan seterusnya. Oke, kita buat 1 aja. Kalau sudah pilih simpan. Oke, nah sekarang sudah ada 1 soal, yaitu peralatan input yang termasuk
yang termasuk peralatan yang termasuk input device adalah, nah tinggal jawabannya kita belum isi. Nah kita bisa melanjutkan ke soal berikutnya, misalkan soal nomor 2. Oke, kita copy aja soal nomor 2, kita belum mengisi jawabannya ya, atau pilihan gandanya. Ini masih soalnya, berarti langsung aja tambah sini. Oke, Ctrl V, kemudian ini sama pilihan ganda, tingkat kesulitan kita buat sama 1 aja. Kalau sudah, pilih simpan lagi. Nah sekarang sudah ada 2 soal, ini output, ini input. Nah masalahnya di sini ketika kita memasukkan soal nomor 1, di sini soal nomor 1 sini ya. Nah peralatan input ini jadi nomor 2 karena urutannya soal yang terakhir di input dia akan menjadi soal yang pertama. Kita cek di sini. Ini soal input, nanti di sini akan jadi soal nomor 2. Kemudian soal yang kedua tadi, soal atau peralatan output ini menjadi soal yang pertama. Nah sebetulnya ketika kita jadikan soal nanti di tesnya, ini kan diajak tuh, cuman ketika kita mau memasukkan jawabannya yang agak kesulitan, jadi bisa diatur dibalik. Ketika input soal dari misalkan soal nomornya ada 10 soal, berarti dari nomor 10 dulu diinputkan, nanti di sini ketika kita memasukkan kuncinya akan lebih mudah. Tapi itu teknis ya, terserah teman-teman mudahnya gimana. Sekarang kita masukkan jawabannya aja atau pilihan gandanya. Jadi soal nomor 1 ini tadi soal nomor 2 di sini, di sana jadi nomor 1. Berarti ini kita copy aja, ini kita copy. Oke, copy, kemudian kita masukkan di sini ya. Sorry, ini tadi peralatan output. Oke, output berarti ini ya. Oke, untuk mengisi jawabannya atau mengisi pilihan gandanya tinggal klik tanda tanya di sini. Oke, kita klik. Nah ini jawaban A. Nanti kita copy sini aja semua. Ini kita copy, ini kita hapus dulu. Oke, ini kuncinya kan E ya. Oke, ini kita hapus, kemudian ini kita cut ya, Ctrl X. Oke, kemudian ini kan masih jawaban salah, pilih simpan. Oke, kemudian yang jawaban pilihan ganda yang kedua, Ctrl V lagi, ini Ctrl X atau cut, kemudian simpan lagi, dan seterusnya sampai E ya. Oke, Ctrl X simpan, V lagi, Ctrl X simpan. Nah ini karena ini kuncinya, ini tabelnya kita hilangkan ya, biar sama dengan jawaban A, B, C dan seterusnya. Nah kita hilangkan boldnya, baru ini kita pilih benar karena dia sebagai kuncinya. Kita klik simpan, kemudian simpan. Nah kita cek di sini, ini kuncinya ya. Jadi di soal peralatan yang termasuk output device, kuncinya adalah di E ini. Pilihan jawabannya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah kalau sudah, kita kembali ke soal lagi. Ini kita klik ini, kembali ke soal yang kedua. Oke, input ya, kita klik input. Oke, berarti ini kita copy dulu dari sini, input kita copy. Oke, copy, kita masukkan di sini jawabannya. Oke, ini kita hilangkan dulu nomornya ya. Oke, jawabannya adalah B, berarti ini kita cut dulu ya, Ctrl X, kemudian ini simpan. Jawaban yang kedua ini kuncinya, berarti ini kita Ctrl X, ini pilihan yang benar, kita simpan. Oke, kemudian Ctrl X lagi, simpan, Ctrl V, Ctrl X lagi, simpan, Ctrl V. Oke, simpan. Nah sekarang kita cek, kita refresh dulu, ya. Nah sekarang kita masuk ke soal ya, di soal. Oke, kita cek ya, kita masuk ke soal. Kemudian tadi mapelnya adalah uji coba sistem komputer.
Nah, ini sudah ada 2 soal yang masuk, kemudian pilihan jawabannya ada 5 option ya. Kalau pengen ngedit jawabannya, kita klik tanda tanya ini. Kalau pengen ngedit soalnya, kita klik edit soal seperti ini. Kalau pengen ngapus soal, tinggal klik ini. Dan seterusnya ya. Jadi input soalnya seperti itu tadi. Anggaplah saya sudah menginputkan beberapa soal ya. Kemudian teman-teman juga bisa mengimport soal. Nah, import soalnya ini bisa kita gunakan Excel ya. Cuman saya belum pernah nyoba kalau di import soal dengan menggunakan Excel, karena ini Excelnya permintaannya biasanya 2003 atau 2007 ya. Ini save as Office ke 2007 jika gagal mengupload dalam format Office 2003. Bisa kita klik form Excel dulu, kita klik form Excel soalnya dulu. Nah, kita buka di sini, belum selesai. Nah, ini kita coba kita buka. Nah, ini form soalnya. Jadi teman-teman bisa membuat soal formnya. Ini soal nomor 1, soalnya apa, kemudian ini diisi jawabannya, kemudian satu jawaban diisi dengan angka 1 untuk jawaban yang benar. Jadi kuncinya dikasih angka 1. Cuman saya belum mencoba ya untuk mengimport soal dari menggunakan Excel. Saya langsung memasukkan input satu-satu kayak tadi. Oke, mungkin teman-teman bisa nyoba sendiri. Nah, setelah itu, setelah input soal selesai, kita cek di daftar soal seperti tadi ya. Nah, soalnya yang sudah masuk itu berapa, mapelnya apa aja. Di sini akan terlihat. Contoh, ini sejarah sudah ada 40 soal. Kemudian tadi karena kita menginputkan uji coba hanya 2, berarti di sini tercatat hanya 2 soal. Nah, contoh lagi ada dasar desain grafis. Nah, ini ada dasar desain grafis ada 82 dan seterusnya. Nah, soal yang di sini teman-teman bisa menginputkan berapapun soal. Nah, nanti yang kita keluarkan misalkan dari soal 40 soal bisa kita keluarkan di tesnya, misalkan kita ambil 30, tidak masalah, nanti soalnya bisa diacak dan seterusnya. Nah, kemudian langkah berikutnya itu adalah kalau soal sudah masuk, baru kita masuk di data tes, di data tes ya, tambah tes. Nah, misalkan teman-teman pengen menjadwal tuh soal yang sudah dibuat tadi. Nah, contoh misalkan saja ini saya buat misalkan uji coba atau tryout itu aja ya, tryout misalkan desain grafis misalkan. Oke, ini bisa kita deskripsinya ini terserah ya, misalkan saja saya sama dengan judulnya. Kemudian nah, ini rentang waktunya, misalkan teman-teman jadwalnya kita mulai hari ini. Nah, misalkan hari ini, kemudian jamnya jam berapa, misalkan sekarang jam 10:12, misalkan kita anggap aja jam nggak apa, mulai jam 10 ya. Kemudian kita pilih aja 18, kemudian pilih play ya. Tadi kita jadwal sama dengan harinya tidak bisa, berarti kita pilih sampai tanggal 18, pilih play. Nah, kemudian ini durasi teksnya, waktu tesnya kira-kira berapa menit. Nah, tergantung, misalkan kita buat 10 soal, berarti anggap aja 30 menit gitu ya. Oke, 30 menit. Kemudian grupnya, kelasnya ini untuk kelas berapa ujian ini, misalkan kita buat kelas 12 mm, berarti kita klik kelas 12 mm. Nah, sekarang poin dasarnya, karena kita rencanakan hanya 10 soal, berarti misalkan nanti karena nilainya 100, berarti ini kita buat misalkan 10 satu poinnya. Nah, jawaban salahnya karena pilihan ganda, ini kita buat 0. Nah, jawaban kosong juga kita buat 0. Kemudian tunjukkan hasil tes, berarti ini nanti hasil tesnya langsung ditunjukkan ke siswa. Ketika siswa selesai mengerjakan ujian, langsung keluar nilainya. Kemudian detail hasil, kalau kita centang berarti detail dari jawaban siswa yang salah dan yang benar itu nanti akan ditunjukkan.
Kalau tidak ya tidak perlu. Kemudian token ini perlu ditampilkan enggak? Kalau kita aktifkan berarti nanti siswa harus memasukkan token yang kita buat. Oke, kita coba kita aktifkan tokennya aja ya. Kalau sudah kita simpan. Oke, simpan. Nah, kalau sudah, sekarang baru kita masukkan mapelnya. Ini kan judul tesnya tuh ya. Nah, sekarang mapelnya tadi judul tesnya tryout desain grafis, berarti ini kita pilih modulnya default, kemudian soalnya kita pilih, karena mapelnya desain grafis berarti kita pilih dasar desain grafis. Nah, dasar desain grafis ini kan ada 82 soal tuh. Ini bisa kita acak soalnya ya, karena hanya kita ambil 10 soal. Dan 82 bisa ngacak antara siswa yang satu dengan siswa yang lain tidak sama. Nah, tipe soal oke, pilihan ganda. Kemudian tingkat kesulitan 1, jumlah soalnya, nah kita pilih, kita tentukan berapa soal yang kita rencanakan tadi, berarti 10, kita klik 10. Nah, optionnya berapa? Optionnya karena A, B, C, D, E berarti optionnya 5. Kemudian soalnya diacak, kemudian jawabannya pun diacak. Jadi antara siswa yang satu dengan yang lainnya, nanti soal dan jawabannya akan mengacak. Kalau sudah, tambah soal. Nah, kita cek di sini. Nah, ini ya, dasar desain grafis, kemudian soalnya jumlahnya 10, optionnya 5, mengacak. Oke, kalau sudah pilih selesai. Nah, setelah tes ditambah, kita cek daftar tes. Oke, ini beberapa tes yang sudah pernah kita buat ini ya, bulan Maret tanggal 26 ini bisa diedit ulang atau bisa dihapus, karena ini untuk misalkan keperluan monitoring ini belum saya hapus. Nah, cek tes yang sudah kita atau barusan yang sudah kita buat tadi ini ya, tryout desain grafis. Nah, ini dijadwalkan mulai hari ini jam 10. Oke, kemudian waktu selesai jam besok. Nah, kemudian karena daftar tes sudah kita buat, siswa sekarang bisa masuk ya, dengan cara, karena token tadi kita aktifkan, kita harus membuat token dulu. Nah, ini kita pilih dulu kira-kira tokennya aktifnya berapa menit, berapa hari, nah, atau berapa jam, kita sehari aja ya. Kemudian pilih generate token. Nah, ini tokennya. Jadi nanti siswa harus memasukkan token ini 3B, 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba kita masuk sebagai siswa. Nah, kita coba buka di browser yang lain ya, kita ketikkan siswa, berarti 192 168 100. Nah, ini kita masukkan username siswa dulu. Oke. Oke, kita masukkan passwordnya U014. Oke, login. Nah, ini di tampilan siswa ini, nama siswanya kebetulan Abraham Himawan ya. Di sini sudah ada daftar tes 1, karena kita tadi telah membuat 1 tes ya. Kalau kita membuat 2 daftar tes, nanti di sini akan muncul 2 daftar tes. Oke, sekarang kita coba aja kita kerjakan ya, sebagai siapa ini, sebagai Himawan yang kita kerjakan. Kita klik kerjakan. Nah, diminta token karena tadi tokennya kita buat atau kita aktifkan. Kita cek tokennya tadi 3B 3743 bisa ya, masuk 3B 3743. Oke, kita kerjakan, klik kerjakan. Nah, ini tampilan di siswa seperti ini ya, ada 10 soal. Oke, kita anggap aja oke, nah misalkan ini kita ragu-ragu, berarti kita klik ragu-ragu.
Oke, jadi warna kuning ya ketika ini yang sudah dijawab warna biru yakin, misalkan kalau ini masih ragu-ragu bisa lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, misalkan ini selanjutnya. Oke, ini masih ada yang ragu, kita klik. Nah, misalkan kita hilangkan ragu-ragunya. Oke, kalau sudah, siswa tinggal, ini waktunya ya, durasi waktunya karena 30 menit, ini masih 28 menit. Ya, nanti akan terus terhitung mundur. Ya, kemudian hentikan tes, kemudian centang di sini, kemudian hentikan tes. Nah, ini poinnya 40. Jadi karena hanya benar 4 ya, jadi dia mengerjakan sebanyak 40. Oke, sekarang kita coba lockout dulu. Kita masuk lagi sebagai siswa yang lain. Oke, misalkan 4. Oke, login. Nah, sekarang kita masuk sebagai Aga Tri Wahyudi. Kita kerjakan. Nah, sekarang kita cek di sini ya, di servernya, di tampilan admin. Kita cek ada beberapa siswa yang kita cek daftar tes dulu, kemudian nah, kalau evaluasi tes ini adalah ketika kita membuat soalnya itu IC ya, nanti akan tampil jawaban siswa di sini. Nah, kemudian kita klik hasil tes. Nah, ini di sini ya. Di sini yang namanya Himawan dia sudah menyelesaikan tes. Misalkan si anak tadi belum selesai tapi keliru ngeklik selesai, berarti ini kita bisa kita aktifkan lagi. Nah, misalkan buka tes kembali atau tambah waktu dan seterusnya, atau hentikan. Misalkan dia masih mengerjakan tapi misalkan rame atau gimana itu ya, ini bisa kita hentikan tesnya. Nah, dengan cara memilih di sini ya, dengan cara memilih dicentang di sini. Nah, sekarang kita coba kita cek di siswa yang ini belum masuk tadi ya, tokennya 3B 3743. Oke, kerjakan. Nah, sekarang kita cek di sini. Di hasil tes ya. Nah, sekarang karena tadi Abraham Himawan sudah menyelesaikan, ini statusnya dia selesai. Nah, sedangkan Aga ini baru masuk, ini statusnya masih berjalan dengan sisa waktu 29 menit. Nah, ini kita bisa mengatur waktu, menambahkan waktu, atau menghentikan tes di salah satu siswa yang kita inginkan. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita coba kita selesaikan dulu di ujiannya sini. Oke, misalkan saya ya. Oke, ini belum terjawab. Oke, ini saya tidak baca, langsung aja ya. Sorry. Oke, hentikan tes. Oke, tentang hasil tes. Nah, nilainya 30 karena hanya benar 3. Nah, sekarang di tampilan admin atau server admin ini kita coba kita cek dulu di hasil tes. Nah, ini Aga juga udah selesai dengan poinnya 30. Nah, sekarang kita bisa melihat hasil tes siswa, direkap hasil tes. Nah, ini ya, misalkan siswanya atau jadwal tesnya yang sudah kita buat beberapa hari itu bisa kita pilih rentangnya. Misalkan kemarin mapelnya agama, sekarang dasar desain grafis. Nah, ketika ingin melihat hasil tes yang kemarin dan sekarang, berarti ini bisa kita atur rentangnya mulai tanggal kemarin dan tanggal sekarang. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita cek dulu karena jurusannya tadi multimedia atau 12 mm, kita klik 12 mm, rentangnya dari misalkan kemarin sampai besok, nah, itu ya. Oke, play. Nah, sekarang kita klik exit.
Nah, ini hasil tes siswa. Nah, karena tesnya kita hanya satu, berarti yang keluar hanya ini aja, tryout ini aja. Nah, kalau teman-teman nanti jadwal tesnya banyak, berarti di sini akan keluar semua mapelnya. Cuman mungkin karena belum dikerjakan, di sini masih kosong. Oke, ini bisa kita save as, kemudian kita bagikan ke Bapak Ibu guru masing-masing atau ke pihak sekolah. Oke ya, saya kira itu dulu materi berbagi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.